Film dibuka dan memperlihatkan prosesi foto keluarga seorang bos Yakuza bernama Daisuke dari klan Takikawa pada acara ulang tahun cucunya yang bernama Akemi. Namun di hari itu, mereka diserang oleh kelompok Yakuza lain yang mengakibatkan keluarga Akemi terbunuh. Dua 20 tahun kemudian, di Sao Paulo telah ditemukan seorang pria bernama Shiro yang mengalami hilang ingatan sehingga sekarang ia dirawat di rumah sakit. Penasaran dengan siapa dirinya yang sebenarnya, Shiro pun mencoba kabur dari rumah sakit untuk mencari informasi mengenai dirinya. Namun ia dicegah oleh para dokter yang ada di sana. Sementara itu di tempat lain, Akemi yang telah tumbuh dewasa, ia bekerja keras untuk berlatih pedang bersama gurunya, yang mana gurunya ini telah diberikan sebuah kepercayaan oleh kakek Akemi sebelum dirinya meninggal. Karena belum terbiasa, Akemi pun masih kesulitan saat berlatih. Hal itu pun membuat Akemi putus asa, namun sang guru terus memberikan motivasi kepada Akemi sehingga Akemi mau kembali untuk berlatih. It's what your grandfather wanted, Akemi. Selesai berlatih, Akemi pergi menuju tempat kerjanya. Di sana ia dimarahi oleh bosnya yang bernama Sugara karena Akemi selalu telat untuk masuk kerja. Jauh di Jepang, seorang kaki tangan bos Yakuza bernama Takeshi, ia dimintai bantuan oleh anak buahnya yang bernama Yoshiaki, yang mana ia sedang disiksa oleh anak buah dari rekan Takeshi yang bernama Koichiro. Atas tindakan yang telah ia lakukan, Takeshi dipanggil oleh bos Obuyan. Ia dipanggil karena Koichiro kehilangan dua anak buahnya, sehingga Koichiro mulai mempertanyakan kesetiaan Takeshi kepada Obuyan. Mendengar hal itu, Takeshi pun berniat untuk membuktikannya. Namun Obuyan meminta Takeshi untuk berhenti karena ia telah percaya sepenuhnya terhadap Takeshi. Sementara Shiro yang baru saja terbangun, ia didatangi oleh seorang dokter bersama dengan dua orang pria yang akan membantu Shiro kembali mendapatkan ingatannya. Di sana mereka menunjukkan sebuah pedang yang ditemukan bersama Shiro pada saat kedua orang itu menemukan Shiro. Namun hal itu tidak membuat Shiro mengingat apapun. Are you sure? I don't remember. Kemudian Shiro kembali mencoba kabur dari rumah sakit itu untuk yang kedua kalinya. Ia pun masuk ke sebuah toilet dan merampas baju dari salah satu pria yang berada di dalam. Dengan cerdiknya, ia menyalakan alarm untuk membuat suasana di rumah sakit itu menjadi gaduh. Alhasil, ia pun berhasil keluar dengan membawa pedang yang tadi diperlihatkan oleh sang dokter. Pada suatu malam, Akemi pergi ke sebuah klub malam bersama rekannya untuk merayakan hari ulang tahun dirinya. Di hari yang bahagia itu, Akemi pun diminta untuk bernyanyi di atas panggung. Tak lama ada seorang pria yang datang dan berniat untuk melecehkan Akemi, dan setelahnya terjadilah baku hantam di antara mereka. Di sisi lain, Shiro yang masih terus berusaha mengembalikan ingatannya, ia pergi ke toko barang antik untuk bertanya informasi mengenai pedang yang ia bawa. Namun penjaga toko justru menawar pedang itu dengan harga yang terbilang rendah.
Kemudian penjaga toko itu mengusir Shiro. Setelah Shiro tidak mau menjual pedang yang ia bawa, Shiro pun lalu menyerang serta mengancamnya, sehingga terungkaplah sebuah fakta bahwa nama dari pedang itu adalah Murasama, yang mana pedang Murasama ini merupakan pedang langka yang konon katanya sangat haus akan darah, dan sekarang pedang itu sangat dicari oleh para kolektor yang berani membayar dengan harga yang sangat tinggi. Tak lama si penjaga toko memberikan sebuah alamat rumah dari seseorang yang mengetahui sejarah mengenai pedang itu. Tanpa berlama-lama, Shiro pun pergi menuju ke alamat tersebut. Esoknya Shiro pun sampai di alamat yang dimaksud, yang mana ternyata alamat tersebut merupakan apartemen milik Akemi. Namun Akemi sedang tidak berada di sana, sehingga membuat Shiro harus menunggu. Malamnya di jalan, Akemi dikejar oleh seorang pria yang pada waktu itu berada di klub malam hingga sampai ke apartemennya. Namun untungnya ia dibantu oleh Shiro yang seharian menunggunya di sana. Você tá fugindo por quê? Tak lama kemudian, Takeshi datang dan langsung membunuh pria itu beserta rekannya. Melihat Akemi dan Shiro yang kabur, Takeshi pun terus mengejar mereka. Untungnya Akemi dan Shiro mereka berhasil kabur dari kejaran Takeshi, dan kemudian mereka pergi menuju ke tempat gurunya. Di sana Shiro diobati oleh Akemi karena ia sempat tertembak. Bersamaan dengan itu, Shiro pun mengembalikan pedang milik klan keluarga dari Akemi. The sword. Is it your father's? He's dead. Kemudian Akemi pergi ke ruangan gurunya untuk mencari foto keluarganya yang disimpan di ruangan itu. Di dalam foto itu, ia melihat Takeshi yang ikut berfoto pada saat hari ulang tahun dirinya. Di sini ia pun menanyakan hal itu kepada sang guru. Namun sang guru merasa tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu dan malah meminta Akemi untuk bertanya kepada Sugara. Tak lama Akemi pun pergi menemui Sugara, yang mana ternyata Sugara adalah selingkuhan dari kakeknya. Namun tak banyak yang diketahui oleh Sugara mengenai masa lalu dari Akemi serta kakeknya. Sugara hanya memberikan sebuah alamat yang dulu pernah dibelikan oleh kakek Akemi. Tak lama Shiro pun menyusul Akemi, dan kemudian mereka berdua pun pergi ke alamat itu. Di sisi lain, terlihat para polisi yang sedang menyelidiki pembunuhan yang terjadi di apartemen Akemi. Tak lama Koichiro serta Obuyan juga datang ke tempat itu untuk mencari Akemi, dan kemudian kembali ke Shiro dan Akemi yang telah sampai di alamat yang mereka tuju, yang mana ternyata alamat tersebut merujuk pada sebuah perkampungan yang ditempati oleh sahabat-sahabat dari kakek Akemi. Di sana mereka bertemu dengan 3 orang tua yang bernama Genjuro, Saito, serta Yukiko. Kemudian Yukiko mengajak Akemi untuk bertemu dengan orang yang dihormati di tempat itu. Melihat pedang Murasama yang dibawa oleh Akemi, orang itu pun meminta Akemi untuk beristirahat karena menurutnya Akemi akan melewati perjalanan yang panjang. Sementara itu, Shiro, Genjuro, serta Saito mereka menikmati sake untuk menyambut kedatangan Shiro serta Akemi. Malamnya hujan turun dengan lebat. Akemi diminta untuk cepat beristirahat, sedangkan Shiro ia dibawa oleh Genjuro serta Saito ke dalam gudang karena Shiro terlalu banyak minum sehingga membuat dirinya mabuk.
Akemi yang kesulitan untuk tidur, tiba-tiba ia ditemui oleh Yukiko yang kemudian mengajaknya ke sebuah makam, di mana di makam itu terdapat makam dari orang-orang yang ia temui di tempat itu. Di sana Akemi juga menemukan makam kakeknya, yaitu Daisuke. Di makam itu Akemi menemukan sebuah laci di batu nisan dari kakeknya yang berisikan sebuah berita mengenai klan dari keluarganya yang dibantai oleh kelompok Yakuza lain. Di tengah kegelapan, Akemi melihat ada orang yang sedang mendekatinya, dan ternyata orang tersebut adalah Takeshi, yang mana Takeshi mengungkap bahwa ia adalah pelindung dari keluarga Akemi. Tak lama ada sekelompok orang yang datang untuk membunuh Akemi, dan di sini terjadilah baku hantam di antara mereka. Sementara Shiro yang telah tersadar, ia menemukan Genjuro, Saito, serta Yukiko yang telah tewas terbunuh oleh Koichiro beserta anak buahnya. Tak hanya itu, orang yang paling dihormati di sana pun dipenggal dengan sang sadis. Dengan dibantu oleh Takeshi, Akemi pun berhasil melarikan diri dengan sebuah mobil. Sebelum mereka pergi, Takeshi mengatakan bahwa Shiro merupakan orang yang membunuh Daisuke, sehingga mereka pun pergi meninggalkan Shiro. Esoknya mereka pun berhenti di sebuah tempat untuk beristirahat. Di sana Takeshi mengatakan bahwa Daisuke sebenarnya bukanlah kakek dari Akemi, melainkan hanya anak buah dari Takeshi. Ia juga mengatakan ayah Akemi adalah orang yang paling ditakuti di kota Osaka. Namun di dalam organisasinya terdapat seorang penyusup yang kemudian membunuh semua keluarga Akemi. Tak hanya itu, Takeshi juga mengaku bahwa ia sekarang berpura-pura setia kepada Obuyan dan sedang menunggu kabar dari Daisuke selama bertahun-tahun. Namun Obuyan menyewa seorang pembunuh bayaran dengan tujuan untuk membunuh Daisuke serta Akemi, yang mana menurut Takeshi pembunuh bayaran itu adalah Shiro. Malamnya mereka pun tiba di kota. Kemudian Akemi pergi ke tempat gurunya. Di sana ia menemukan gurunya yang telah tewas terbunuh. Tak lama Shiro pun datang, dan hal itu membuat Akemi menyangka bahwa Shiro adalah pembunuhnya, serta memperkuat fakta mengenai apa yang dikatakan oleh Takeshi benar adanya. Kemudian Akemi pun mengajar Shiro tanpa ampun. Tak lama Takeshi datang dan langsung menodongkan pistol ke arah Shiro dan berniat untuk membunuhnya. Namun hal itu dicegah oleh Akemi, dan di sini Akemi berniat untuk melawan Obuyan serta kelompoknya. Kemudian mereka pergi untuk segera menaiki helikopter yang akan membawa mereka pergi ke Jepang. Di tengah perjalanan, mereka ditawari sebuah jalan pintas oleh salah satu anak buah dari Takeshi. Namun semua itu hanyalah sebuah jebakan yang diperintahkan oleh Obuyan untuk membunuh mereka berdua. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Takeshi dan Akemi pun pergi ke atap gedung. Namun di sana ternyata tidak ada helikopter dimaksud oleh Takeshi, dan justru Koichiro bersama anak buahnya serta Shiro yang telah ditangkap yang berada di sana. Di sini Koichiro mengungkap bahwa Shiro memanglah benar seorang pembunuh bayaran yang mereka sewa untuk membunuh Daisuke serta Akemi, dan kemudian Koichiro pun langsung menyerang Takeshi. Di sini tersisalah Akemi yang mau tidak mau ia harus menghadapi Koichiro. Namun sebelum itu, Shiro berhasil merampas pistol dari anak buah Koichiro dan berhasil membunuh mereka. Dan setelahnya, pertarungan penentuan antara Akemi dan Koichiro pun terjadi. Your brother!
Setelah berhasil mengalahkan Kojiro, tak lama helikopter yang dimaksud oleh Takeshi pun datang dan film pun selesai. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you,